Selamat pagi, nama saya Rosida Elvina Sitohang SPD. Saya guru IPA di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah video pembelajaran saya siklus yang ketiga dengan materi besaran pokok. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Randi, pimpin doa untuk mulai pembelajaran hari ini. Hari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Randi. Sudah isi absen belum di Google Form? Sudah, Bu. Coba Ibu cek Google Form-nya. Nah, ini dia. Nah, kalian pernah nggak belanja ke pasar? Ibu tanya dulu, pernah nggak belanja ke pasar? Pernah, Bu. Tahu nggak kalian cara membaca neraca pasar yang dipakai oleh pedagang yang di pasar itu? Jadi di pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang materi besaran pokok. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan lewat pembelajaran ini melalui diskusi dan praktikum yang nanti akan kalian lakukan, kalian dapat menjelaskan pengertian dari besaran pokok dengan benar. Lalu diharapkan melalui diskusi dan praktikum, kalian peserta didik dapat menyebutkan contoh dari besaran pokok dan satuannya. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran-besaran pokok tersebut dengan alat-alat ukur yang benar. Manfaat pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak didik semuanya bisa menggunakan alat-alat ukur dengan benar, ya. Lalu mengetahui satuan-satuan yang digunakan dalam besaran pokok. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yang pertama, di kegiatan pendahuluan tadi temannya sudah membawakan doa, lalu absen tadi sudah kita lakukan, lalu memberitahu tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian manfaat pembelajaran tadi juga sudah Ibu sampaikan, kemudian kegiatan inti nanti kita ada Ibu berikan suatu video itu berisi tentang berita yang berhubungan dengan alat ukur yang digunakan oleh pedagang di pasar. Menjawab pertanyaan apa yang ditayangkan di video itu. Pertanyaannya apa yang terjadi di dalam video itu. Kemudian setelah itu, kalian nanti akan Ibu arahkan untuk mengerjakan LKPD dengan praktikum. Setelah itu, setelah kalian selesai melakukan praktikum, di situ kita nanti off ya Zoom meeting-nya. Nah, setelah selesai praktikum, kita Zoom meeting kembali, kalian mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, kalian berdiskusi dulu dengan teman kelompok yang sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi kalian berdiskusi, setelah selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikan perwakilan dari setiap kelompok ya, mempresentasikan hasil praktikumnya, lalu hasil diskusinya, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang kalian dapat di video pembelajaran yang pertama, yang Ibu tampilkan dari berita nanti, lalu dari hasil praktikum yang kalian lakukan, kemudian dari hasil diskusi, kalian ambil kesimpulannya sendiri. Setelah itu nanti Ibu akan melakukan refleksi atau penguatan. Lalu di akhir nanti ada penutup. Ya, sebelum penutup ada post test. Sampai di situ ada mau ditanya, Nak? Itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya. Dan KKM pembelajaran IPA masih sama seperti sebelumnya, yaitu 69 untuk kelas 7. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau kalian melakukan pretest dulu. Ya, silakan dilihat kolom chatnya. Ibu bagikan link untuk pretest. Ibu beri waktu untuk mengerjakan pretestnya. Nah, kita lihat dulu hasil dari pretestnya. Ya, ada nilainya 100 ini ya. Yuda, Selna 100. Tetap semangat, ya. Harus semangat belajar. Walaupun sudah siang, tetap semangat. Ya, karena apa? Karena pembelajaran itu penting untuk bekal di masa depan kelak ya. Apalagi belajar IPA.
karena manfaatnya banyak, baik untuk sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita mulai kegiatan inti kita ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi besaran pokok. Ibu share berita yang lagi viral. I'm addicted to it. Gimana sih? Bu tadi ini jeruknya beli di sini ya? Beli di sini, tapi kan Oh, iya. sebenarnya tadi kita pakai timbangan ini, Bu. Sekarang tahu juga. Sekarang timbangan ini. Ya. Nah, tadi kan di awal sudah Ibu tanya, siapa yang pernah ke pasar? Saya, Bu, gitu kan, ada tadi yang jawab. Nah, kategori tidak ini ada dua. Ada dua. Yang pertama memang benar-benar tidak mengalami. Yang kedua, kemungkinan yang kedua tidak tahu. Jadi dia tidak tahu pernah mengalami itu atau enggak. Karena apa? Karena belum paham bagaimana caranya membaca neraca pasar. Ya, jadi karena kalian tidak tahu caranya bagaimana membaca neraca pasar, akhirnya kalian tidak tahu apakah yang diberikan kepada kalian itu masanya itu benar atau sudah dikurangin. Untuk lebih paham lagi tentang alat-alat ukur, terkhususnya yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu panjang masa dan waktu. Ibu ada mempersiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sebentar ya, biar Ibu share. Nah, di lembar kerja peserta didik ini, kalian akan Ibu ajak untuk melakukan praktikum. Melakukan praktikum, di mana praktikum yang kalian lakukan itu akan kalian videokan. Ya. Ini dia. Ya, LKPD-nya. Coba yang kelompok 1 raise hand. Boleh share screen, Nak? Silakan. Ini saya mengukur panjang buku paket IPA terpadu semester 1. Selanjutnya mengukur masa buku paket IPA terpadu ditambah buku catatan ditambah buku latihan. Terima kasih Fatihah. Tepuk tangan dulu untuk Fatihah. Kelompok 4. Share screen. Siapa kelompok 4 perwakilannya? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan. Fernando. Alat dan bahan termometer IPA 18 cm. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Fernando, kelompok 4. Kerjasama yang baik ya. Jadi dalam satu video sudah ada beberapa temannya yang ikut terlibat. Oke, mana tabelnya Fernando? Tabel yang kalian diskusikan. Nomor 1. Maka posisi mata yang tepat saat mengukur panjang jelaskan. Saat posisi mata yang tepat yaitu C sejajar. Dan berdiskusi bersama teman-teman, kita dapat menghargai pendapat teman kelompok, tidak egois, dan dapat menyelesaikan semuanya dengan diskusi bersama. Juga dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan neraka, meteran, termometer, dan stopwatch. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya yang sudah melakukan praktikumnya. Ya, tadi sudah diamati ya bagaimana cara temannya melakukan praktikum sudah. Oke, lihat kolom komentarnya. Ibu share sebuah link, silahkan kalian masuk ke link tersebut lalu isi. Menilai diri kalian sendiri dengan jujur. Ya, ini untuk mengembangkan diri kalian sendiri, jadi kalian tahu di mana kekurangan kalian dan di mana kelebihan kalian. Untuk kekurangannya bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Ya, baru 3 orang, baru 4 orang. Ya, sekarang Ibu kasih lagi link. Kamu menilai kelompok temanmu ya. Ini untuk kelompok 1. Silahkan kelompok lain menilai. Lihat kolom komentar. Berarti ini untuk kelompok 2 sampai kelompok 6. Nah, ini untuk kelompok 2 yang di bawahnya. Berarti yang menilai adalah kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ya, yang menilai kelompok 1 sudah ada 13 orang. Dari video ini kalian bisa tahu apakah praktek kalian tadi sesuai atau ada yang kurang atau bagaimana ya.
Nah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Itu pertanyaannya, manakah yang termasuk besaran pokok? Oke, Bu mau lihat dulu kolom komentarnya. Cahya, masa, iya masa. Ada nggak yang ada di situ tadi besaran pokok tapi tidak kalian sebutkan di sini? Ada satu lagi tadi. Mau Ibu ulang lagi sekali lagi? Waktu, Bu. Ulang. Ya, W-nya untuk waktu. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab tadi siapa waktu? Bu. Raise hand. Oh, Fatihah. Tepuk tangan untuk Fatihah. Lalu yang A untuk? Iya, Fernando. A-nya untuk? Arus. Iya, arus listrik. Ya, jadi besaran pokok itu ada 7, disingkat dengan SMP jiwa. Ya, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang, terus J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik. Nah, jadi dari video tadi ada satu lagi yang ketinggalan selain massa, apa? Lebar. Lebar kan sama dengan panjang, sama dengan tinggi. Iya kan? Untuk pertanyaan LKPD, ya, yang pertama, nomor 1, posisi mata yang benar saat mengukur itu yang mana? Tadi ini udah benar jawabannya C. Cuman di sini Ibu meluruskan kalau C itu sejajar atau tegak lurus. Siapa bisa jawab? Raise hand. Naira. Agak lurus, Bu. Iya, tegak lurus. Kalau sejajar, iya, kalau ya. Jadi kalau di C itu tegak lurus ya. Tegak lurus ya, Nak. Kalau sejajar itu dia sama, sejajar artinya sama dengan ini, dengan penggaris ini matanya. Siapa yang bisa jawab berapa masanya ini? 150 gram. Iya, siapa itu tadi? Cahya, Bu. Cahya. Ibu bagikan link post-test ya, Nak. Kerjakan post-testnya. Ibu tunggu. Ya, sudah ya. Sudah lebih banyak yang nilainya di atas KKM. Sudah lebih bagus dari pretest yang tadi. Nah, sekarang seperti pembelajaran kita sebelumnya, Ibu mau memberikan gift kepada anak Ibu yang hari ini, yang pembelajaran hari ini, dia aktif, lalu hasil pekerjaannya bagus, nilainya juga bagus. Yang pertama adalah Selna. Tepuk tangan untuk Selna. Lalu yang kedua, Ibu berikan kepada Naira. Tepuk tangan untuk Naira. Dan yang ketiga, Fernando. Tepuk tangan untuk Fernando. Yang lain tetap semangat ya. Biar nanti pembelajaran selanjutnya bisa mendapatkan gift. Bisa mendapatkan nilai bonus. Oke? Sumatif ya, itu dikerjakan nanti ya. Ini untuk Ibu mengetahui sampai di mana kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Selain tadi post-test, ini untuk keseluruhannya. Jadi sebelum mengerjakan ini kamu belajar dulu ya, Nak. Sekarang kalian Ibu minta tulis di kolom komentar bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah membosankan atau bagaimana? Silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ore. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kesediaan dari Nadif. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Terima kasih Nadif. Jangan malas walaupun daring, oke? Biar tetap pintar walaupun kita tidak ke sekolah, tapi kita bisa tetap belajar, oke? Ingat, tetap patuhi prokes ya, Nak. Di daerah kita ini nampaknya santai, padahal angka COVID itu semakin hari semakin naik. Ya, semoga kita sehat-sehat semua ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.